adik-adik, selamat datang di Sofia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di sini soal nomor 1. Kita lihat. Bola baja kecil hendak diukur jari-jarinya dengan cara menyusun 4 bola identik tersebut dalam suatu barisan di dekat garis. Nah, dicatat 2 data sebagai berikut. Ini data yang pertama, data X, data kedua, data Y. Yang ditanya adalah jari-jari bola bajanya beserta ketidakpastiannya itu dituliskan dalam bentuk apa? Kalau berbicara ukuran dan ketidakpastiannya, karena ini berhubungan dengan jari-jari, ya udah maka kita bisa tulis nih R nanti sama dengan cara tulisannya adalah R0 plus minus delta R. Nah, R0 itu adalah sebagai skala ukurnya atau ukurannya. Delta R itu adalah sebagai ketidakpastian. Nah, selanjutnya kita fokus ke gambar ini. Gambar ini kan terdapat 4 lingkaran atau 4 bola. Nah, bola ini dalam bangun datar itu berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini kan terdapat titik pusat. Nah, titik pusat ke titik ini dinamakan apa? Dinamakan jari-jari. Sedangkan dalam satu lingkaran itu terdapat 2 jari-jari dari pusat lingkaran ke sisi. Berarti anggap aja lah ini sebagai 2R. Nah, sedangkan di sini ada 4 bola, maka ada berapa jari-jari? Ada 8 jari-jari. Nah, ya udah. Cara mengukurnya selanjutnya adalah kita harus identifikasi Y dan X. Y dan X itu apa? Y dan X itu dalam rumus ini adalah X itu sebagai 2, Y itu sebagai 6. Bahasanya ini X0, ini Y0. Ini 6, ini 2. Ya sudah, kita masukkan aja langsung. 8 jari-jari sama dengan Y dikurang X. Y di sini Y0 dikurang X0. Nah, kita bagi 8. Berarti R0 sama dengan Y0 min X0 bagi 8. X0 dan Y0 kita masukkan angkanya langsung aja ya. 6 dikurang 2 per 8. 4 per 8. Berarti R0 itu sama dengan setengah atau 0,5. Nah, selanjutnya kita menghitung ketidakpastiannya dari jari-jari tersebut. Caranya adalah kita menghitung ketidakpastian dari ukuran X dan ketidakpastian Y. Ketidakpastiannya berapa? Yaitu 0,05. Yang Y berapa? Sama 0,05. Berarti delta R itu sekitar 0,1. Nah, berarti kita masukkan nih R0 dengan delta R berapa? 0,5 plus minus 0,1 dalam satuan sentimeter. Ini juga. Berarti ada option D. Soal berikutnya. Suatu lintasan lari khusus memiliki jarak putaran 600 meter. Harry berlari pada lintasan tersebut untuk menempuh 4 putaran. Berarti bahasanya satu putaran itu sejauh 600 meter. Lalu untuk 4 putaran itu berapa? Ya tinggal dikali aja. 2400. 600 kali 4 putaran. Yaitu 2400 meter. Di sini Harry berlari dengan kecepatan rata-rata 1,2 meter untuk putaran pertama. Berarti V1 itu adalah 1,2 meter per second. Lalu untuk putaran kedua itu berapa? 1,4. Putaran ketiga 1,5. Lalu di sini Harry memiliki target berlari dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter untuk menempuh 4 putaran. Berarti V rata-rata di sini adalah 1,5 meter per second. Yang ditanya adalah agar mencapai target, Harry harus berlari dengan kecepatan berapa nih pada putaran terakhir, ke putaran ke-4. Jadi untuk V4-nya ini harus berapa? Oke, cara jawabnya adalah dengan konsep gerak lurus berat.
atau dengan GLB singkatannya. Masih ingat? Ini jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Berarti kalau untuk mencari jarak ya V dikali T. Tapi di sini ada unsur apa yang belum diketahui, yaitu unsur waktu T. Berarti untuk mencari T-nya itu bisa pakai jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini diketahui kalau 2400 ini berapa? 4 putaran. Artinya 2400 ini adalah sebagai S total. Dan untuk si 1,5 ini sebagai kecepatan rata-rata. Berarti kita bisa tahu dong untuk waktu totalnya berapa. Yaitu dengan S total dibagi kecepatan rata-ratanya. Berarti T-nya berapa nih T totalnya? Yaitu kita masukin aja angkanya 2400 dibagi 1,5. Ini jawabannya adalah 1600 detik. Nah, lalu berikutnya kita mencari apa? Kita mencari masing-masing waktu perputaran. Berarti T1 itu berapa, T2 berapa, T3 berapa. Dengan cara sama, pakai GLB, yaitu S1 dibagi T1. S1-nya berapa? 600. S1-nya berapa? Ya, dan di situ 1,2. Jadi jawabannya adalah 500 second. T2 juga sama, pakai S2 per V2. Langsung aja ya, 600 dibagi 1,4. Jawabannya adalah 428,57 detik. Untuk T3 sama, S3 per V3, yaitu 600 dibagi 1,5. Jawabannya adalah 400 detik. Nah, di sini untuk mencari T4 gimana? Kita pakai gini aja, T total itu kan sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Untuk mencari T4 berarti kan tinggal T total dikurang T1 kurang T2 kurang T3 dong bahasanya. Jadi udah langsung Bapak masukin aja 1600 dikurang 500 dikurang 428,57 dikurang 400. Nah, ini jawabannya adalah langsung 271,43 detik. Nah, di sini T4 udah ketemu nih. 271,43 detik. Berarti untuk mencari V4-nya bisa dong pakai jarak keempat dibagi waktu pada putaran ke-4. Berarti V4-nya S4-nya berapa? Sama 600 dibagi T4-nya berapa? Di situ dikasihkan 271,43. Jadi T4-nya adalah 2,21 meter per second. Ini jawabannya. Opsinya adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah balok berada di atas permukaan kasar ya, di suatu bidang miring. Balok tersebut terhubung melalui tali pada bola di sisi lain pada bidang miring yang sama, namun permukaannya kasar. Jadi balok ini punya permukaan kasar, bola ini licin. Nah, bolanya ini bermassa 10 kg dan gaya gesek di balok itu 30 Newton. Jika bola itu memiliki percepatan 1 meter per second kuadrat menuruni bidang miring. Jadi sistemnya ini bekerja kemana? Dari sini ke sini. Jadi bola ini bakal ke sana, baloknya ini bakal ke sana arahnya. Nah, yang ditanya adalah massa baloknya itu berapa? Massa balok. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menjawab soal ini adalah kita harus mengidentifikasi masing-masing gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama pada bola dan juga pada balok. Tapi langkah pertama yang paling enak adalah kita cari yang bola dulu. Yang pertama, ada gaya apa aja sih? Yaitu yang pertama ada gaya yang arahnya ini ke bawah. Teman-teman masih ingat ini adalah gaya berat. Di mana gaya berat ini memiliki persamaan massa dikali percepatan gravitasi. Itulah mengapa gaya berat ini selalu arahnya ini ke pusat bumi atau ke bawah bumi.
Karena dia memiliki percepatan gravitasi bumi yang arahnya selalu ke bawah. Nah, lalu selanjutnya ada gaya apa aja? Ada gaya yang arahnya ke sini. Ini gaya apa? Gaya normal. Nah, pengertian gaya normal itu adalah, patokannya adalah dia selalu tegak lurus terhadap bidang atau alas permukaannya. Nah, gaya normal ini selalu ke sini. Ini adalah permukaannya. Nah, ini gaya normal. Nah, lalu apalagi? Ada yang namanya gaya yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke sana, atau sejajar sama alasnya. Nah, yang ke sana ini apa? Kita harus identifikasi sudutnya dulu. Ini sudutnya berapa derajat? Ini 45 derajat. Karena ini 45 derajat. Nah, berarti sisi yang berada di samping sudut, ini sisi yang dinamakan sebagai ini, W cos 45 derajat. Karena dia ada di samping sudut. Sedangkan yang ini, itu adalah W sin 45 derajat. Kenapa? Karena kalau kita garis di sini, garis tarik lurus, nah, dia bakal proyeksinya itu ada di mana? Ada di depan sudut 45 derajat. Maka ini W sin 45 derajat. Di sini kalian bisa review lagi materi matematika tentang trigonometri, ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang namanya arahnya ke sana, yaitu tegangan talinya. Ya. Lalu berikutnya kita ke balok. Kita lihat di balok ada gaya apa aja. Yang pertama, ada gaya tegangan tali, tentu T, sama. Ada yang kedua ini ada gaya berat, tentu sama. W-nya. Lalu ada yang ke sini, sama yang ke sini. Nah, ini nih W cos 30 derajat. Kenapa? Karena kita ibaratkan ini adalah sudut 30 derajatnya. Lalu yang ini adalah W sin 30 derajat. Terus ke sana di gaya normalnya. Seperti itu. Dan ada gaya gesek, jangan lupa, karena ini kasar. Gaya gesek kemana? Ke sini. Ini adalah F geseknya. Karena dia berlawanan sama sistem. Pergerakan sistem. Nah, lalu selanjutnya kita kerjakan nih. Setelah kita identifikasi masing-masing gaya, kita bisa identifikasi gaya yang bekerja. Ya kan? Oke. Nah, gimana caranya? Dengan sigma F yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan massa dikali percepatan. Ini ibaratnya kita hitung yang ada di bola dulu. Jadi unsur-unsur gaya yang bekerja di sumbu X ini kita masukin. Apa aja? Yang pertama ada ini, W sin 45 derajat. Yang kedua ada gaya ini. Udah, itu aja. Karena sumbu X ini yang sejajar sama permukaannya, permukaan bidang miringnya, gitu. Maka pada bola hanya W sama T. Nah, gimana cara memasukkannya? Yang pertama, karena arahnya ini sistemnya ke sana, maka yang menjadi positif itu adalah yang arahnya itu ke bawah, ke sini. Yaitu siapa? Gaya berat sin 45 derajat. Dikurang gaya tegangan tali. Sama dengan massa bola dikali A. Seperti itu. Nah, W-nya ini kita ganti jadi massa bola dikali kecepatan gravitasi sin 45 derajat dikurang gaya tegangan tali sama dengan massa bola dikali percepatan. Nah, ini masukkan aja ya. Massanya itu 10, percepatan gravitasi kita anggap 10, sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2 dikurang gaya tegangan tali yang kita cari sama dengan massa bolanya 10, percepatannya adalah ini, 1 ya, jadi 1. Nah, 10 kali 10 kali setengah akar 2, berapa? 10 kali 10, 100, 100 kali setengah itu 50, jadi 50 akar 2 minus T, sama dengan 10 kali 1 ya 10. Nah, jadi kita bisa kayak giniin, ditambah 10, kita ke ruas kiri sama dengan T-nya itu ke ruas kanan. T. Nah, akar 2 itu kan ada nih, ya kan, sama dengan 1,41. Jadi kita kalikan langsung 50 kali 1,41, yaitu hasilnya adalah 70,5. Ya, 70,5.
Nah, ini dikurang 10. Sorry, ini bukan minus ya. Ini bukan plus, ini minus. Ini adalah T. Jadi, T-nya itu sama dengan 60,5 Newton. Ini gaya tegangan talinya. Nah, lalu next, kita identifikasi semua gaya yang bekerja pada sumbu X pada balok. Seperti itu. Nah, apalagi yang kita kerjakan, kita lihat baloknya. Yang di sumbu X ada apa aja? Ada W sin 30 derajat, ada gaya geseknya, sama ada tegangan talinya. Ya. Nah, karena arahnya ke sana, berarti tegangan tali ini yang bersifat positif. W sin 30 derajat sama gaya geseknya itu negatif nanti. Jadi kita tulis langsung T dikurang W sin 30 derajat minus gaya gesek. Yang sama dengan massa balok dikali percepatan. T-nya kita langsung jangan dimasukin dulu ya. Di sini W-nya kita ganti dulu jadi massa balok dikali G kali sin 30 derajat dikali G gesek sama dengan massa balok dikali A. Nah, yang ini saya pindah ke ruas kanan. Jadinya nanti adalah T minus G gesek sama dengan massa balok dikali A. Jadi plus massa balok dikali G sin 30 derajat. Nah, karena di sini ada unsur massa balok, jadi massa baloknya itu kita keluarin. Jadi nanti seperti ini. Massa balok buka kurung A ditambah G sin 30 derajat. Karena yang ditanya itu adalah massa balok, jadi massa balok. Jadi yang ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi gimana? Massa balok nanti itu sama dengan T minus G gesek per A plus G sin 30 derajat. Nah, kalau udah kayak gini enak, kita langsung masukin aja ke angka. T-nya itu tadi berapa? 60,5. Minus G geseknya berapa tadi? 30 Newton. Per A-nya berapa? Nah, di sini A-nya nggak usah bingung ya, teman-teman. Karena A bola yang diketahui itu 1 Newton, itu sama aja dengan A balok. Yang besarnya itu sama-sama 1 meter per second kuadrat. Kenapa? Karena ini nih ada di sistem yang sama gitu. Ini balok, ini bola. Sistemnya sama nih, masih satu sistem. Jadi percepatannya itu sama-sama 1. Jadi 1 plus G-nya 10 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadinya massa balok itu adalah 30,5 dibagi 10 kali setengah itu kan 5. Jadi 1 tambah 5 itu adalah 6. Nah, di sini 30,5 bagi 6 itu adalah sekitar 5 kg. Jadi, option yang paling tepat itu adalah yang B. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.